Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Windows Stocks Indonesia. Bagaimana perdagangan hari ini di tanggal 23 Juni 2022? Wah, market ada yang bilang, Pak, sepi banget, ngantuk. Dan yes, saya juga ngalamin, ngantuk banget. Dan kebetulan saya tadi tidak bisa mantau market terus-terusan, tapi ada satu kali saya mantau market itu rasanya kok boring banget ya. Dan market berjalan sangat lamban sekali dan mungkin ini masih pada melihat-lihat ya, masih pada wait and see dengan beberapa sentimen-sentimen yang akan ada ya. Salah satunya mungkin masih pada mantau bagaimana dalam pertumbuhan COVID ya, masih ragu-ragu, masih penuh kehati-hatian. Jangan tiba-tiba ada rem darurat, BAM nanti pada ambiar. Tapi saya rasa sih nggak di situ juga. Terus kemudian eh, market Amerika sendiri juga kemarin malam ditutup dengan merah tipis ya. Walaupun begitu kita lihat ada keraguan-raguan terhadap market dan The Fed si siapa namanya The Fed itu mengumumkan bahwa masih akan ada potensi kenaikan lagi ya, yang ini yang orang bilang waduh, pikirnya kemarin itu sudah cukup tinggi dan tidak akan naik lagi, tapi ternyata ini malah terancam naik lagi gitu ya di Agustus mungkin. Nah, ini yang market market jadi diliputi kegalauan mungkin ya. Terus ada beberapa mungkin hari ini minyak turun ya, tadi pagi saya lihat minyak turun sampai -6%. Dan saat ini apakah sudah rebound? Coba kita cek. Ya, sempat rebound sekarang sudah plus 1,5% ya, udah ada perlawanan ya, sudah cukup oke lah. Ya, kalau harga komoditi sih saya lihat memang overall masih berpotensi untuk menguat lah ya. Ini koreksi-koreksi tipis aja ya, koreksi tipis belum sampai ini, cuma ya karena volatilitasnya yang tinggi yang membuat rasanya market lagi nggak tahu sentimen apa ini yang sampai membuat pergerakannya jadi galau banget nih ya. Tapi it's okay, ada beberapa tetapan yang bisa memberikan peluang profit ya. Salah satunya dari Excel, kemarin kita sudah rekomendasi Excel. Nah, ternyata kemarin Excel resmi ya mengakuisisi LinkNet. Jadi wow banget ya, itu harusnya masih akan membuat sentimen yang cukup bagus. Terus ada beberapa emiten juga yang saya lihat juga berpeluang untuk lanjut lagi, dan kemarin kita sudah buat video juga mengenai consumer ya dengan judul sebentar. Eh, dan hari ini consumer masih lanjut terus ya, masih lanjut lagi. Walaupun juga saya lihat udah mulai ada tanda-tanda jenuh jenuh beli, tapi mungkin sentimennya masih masih cukup bagus. Nah, ini saya jadi kayak deja vu ya. Zaman dulu itu kalau consumer jalan itu pergerakannya cenderung cenderung slow banget ya. Nggak tahu, mungkin gara-gara bobotnya kah atau apanya saya nggak tahu. Tanggal 21 saya sudah rekomen mengenai consumer ya. Dan sampai hari ini masih masih naik terus. Ya, cukup oke lah ya, masih cukup oke. Tapi kalau buat yang baru mau entry, saya rasa agak kurang bijaksana ya, agak kurang bijaksana untuk entry di titik ini. Coba cek ininya deh, langsung ke chart composite-nya deh, coba. Nah, ini composite. Nah, tadi sempat saya bilang juga ya, ada beberapa kan saya bilang IHSG kok kayaknya bakal berpotensi menguat, ditutup di zona hijau, hijau tipis, dan ya hijau 0,2% doang, tapi ya tetap hijau ya kan. Dan kalau kita lihat weekly-nya, nah ini candle-nya juga bagus nih. Kalau besok hijau lagi, wah itu saya cukup bisa bernapas lega, karena berarti kalau besok hijau lagi bisa aja dia ada di atas level 7 ribuan, which is itu oke banget. Dan berarti juga ada di atas selendang ya, itu juga oke banget. Berarti ya nggak heran ya, satu minggu ini flip flop ya, sideways. Ya, itu pergerakan kita ya. Hari ini asing net sell ya minus 310,1 miliar, dan transaksi
valuasi transaksi cuma 11,7, kecil banget ya. Dan transaksi rata-rata 20 harinya terus kecil, terus turun nih. Sekarang cuma tinggal 15,8 T aja ya. Jadi ini hari ini low banget. Moga-moga besok ada sedikit gairah ya, bisa bisa ada perbaikan lah ya. Ya, itu yang saya lihat dari IHSG pergerakannya. Kemungkinan besar kalau saya lihat besok mungkin bisa hijau. Walaupun transaksi juga masih kecil, tapi kemungkinan besar hijau juga cukup besar ya. Terus coba kita cek sektoralnya. IDX Basic ada perlawanan setelah tadi jebol support. Dia mulai naik. Moga-moga besok bisa comeback lagi di atas V-line ya. Consumer cyclicals juga di situ-situ saja, masih belum mampu mendobrak resisten di atasnya. Padahal harapan kita dia bisa naik kembali di atas V-line. Terus sektor energi. Nah, sektor energi juga lagi jalan di skyline nih ya, masih tertahan. Beberapa waktu itu saya juga sudah warning bahwa sektor ini potensi untuk koreksi lebih dalam, dan nyatanya ya masih koreksi, lanjut koreksi ya. Terus sektor finance, oke, not good, not bad lah ini ya, not bad. Dia rebound dari areal, saya rasa itu ya bottom juga ya. Oke, di sini kelihatan sih. Sorry, dia ada cloud di sini, mantul dari cloud. Menarik nih untuk dicermati nih ya. Nah, ini moga-moga ini bisa jadi supportnya nih. Nih kalau, nah ini moga-moga bisa jadi supportnya ya, bisa mantul dari sini ya. Terus habis itu ada sektor healthcare yang comeback lagi ya, comeback naik lagi. Silakan Bapak Ibu pantau, ini dalam tren naik yang cukup oke, cukup bagus nih ya, menarik nih, harusnya masih oke lagi. Terus industri, sektor industri juga jebol support ya, potensi untuk turun lagi. Ini cloud udah mulai muncul. Apakah pertanda bahwa kita mulai serok? Coba kita pantau-pantau dalam beberapa hari ke depan. Infrastruktur, wow, hari ini rebound ya. Hari ini oke banget infrastruktur. Dari Telkom ya, terus yang lain-lain ada Excel. Pisat juga bagus ya. Friend, wah ini oke. Terus consumer non-cyclicals masih bagus sekali ya. Nah ini yang saya bilang, waspadai. Dia kalau nggak bisa breakout level ini, nah ini agak ngeri-ngeri sedap nih. 716 ini, kalau dia, ini kan besok dia lagi di persimpangan nih. Besok kalau dia bisa breakout, bam, wah ini cakep ya, cakep. Terus habis itu ada sektor properti, masih turun ya, masih turunan. Masih ada di turunan, masih belum apa-apa, kita jangan sentuh dulu ya. Terus tekno juga sama, sektor tekno masih belum oke, masih sideways di bawah. Tadi kita pikir-pikir kalau ini manggung setidaknya bisa menopang indeks ya, transaksi bisa gede lagi. Sama beberapa waktu ini IHSG ditopang sama sektor ini sih, jujur aja, dari Goto, transaksi Goto ya. Itu aja udah 2 triliun ya, 1 triliun lebih sampai 2 triliunan. Wah, jadi ini ya jangan heran ya kalau IHSG jadi kayak kurang darah gini. Terus sektor transportasi juga masih going under ya, masih nyelam, tambah nyelam lagi. Jadi ini jauh-jauh dulu. Ya itu, ini secara overall sektoral kalau kita lihat sih memang yang berpotensi menguat nggak banyak, tapi ya moga-moga itu bisa jadi bobot penggerak ya. Ada dari infrastruktur ya, moga-moga bisa jadi kuda hitam. Terus consumer, dan itu aja saya rasa dua tadi, dan satu sektor finance yang menguat di tengah, bukan menguat, bukan candlenya merah, tapi dia dari turun dia bisa tiba-tiba menguat sedikit ya. Nah itu yang menopang indeks kita sehingga bisa ditutup hijau walaupun masih di bawah gitu ya. Moga-moga besok bisa lanjut lagi nih, bisa lanjut ditutup di zona hijau juga ya. Cermati aja, kita coba lihat besok. Saya cukup excited nih lihat besok nih ya, bisa dapat cuan lagi nih. Oke, ya itu market review kita, dan sebelum masuk ke segmen berikutnya, saya ajak Bapak Ibu untuk jangan lupa subscribe
dan nyalakan tombol loncengnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng, serta jika Bapak Ibu merasa terbantu dengan konten-konten yang kami buat ya, jangan ragu-ragu untuk share ya. Saya memperbolehkan Bapak Ibu untuk share video-video kami ya kepada teman, saudara, sehingga semakin banyak yang dapat benefit manfaat dari channel YouTube ini. Oke, yes, kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Apa sih yang bisa kita rekomendasikan untuk besok? Ya, ini yang kita bisa rekomendasikan untuk besok. Pertama adalah Sido. Sido muncul. Wah, ini menarik banget nih ya, termasuk anti badai. Hari ini naik dengan baik ya. Dia rebound dari support ya. Ini oke, nice ini. Terus targetnya ke berapa? At least sampai di sini dulu lah, resistan ini dulu. 1020 ini. Terus habis itu ada Seger. Esger. Ini juga menarik nih dalam tren naik yang masih oke banget nih ya. Cakep. Habis Esger ada SMGR. Ini juga berhasil naik di atas V-line, ditambah volume yang lumayan oke ya. Hari ini transaksinya tercatat very high. Terus habis itu ada Telkom. Ini juga dari support ya. Ini saya lihat menarik juga ini. Rata-rata juga bagus, tinggi bagus nih. Terus habis itu ada Adikarya. Adikarya ini kenapa saya rekomendasikan? Karena dia sudah beberapa kali kena ini dan koreksi. Jadi besok kalau dia bisa breakout, nah itu berarti akhirnya resisten ini terpecahkan, terbongkar. Tapi jika dia tidak mampu dan dia turun, ya udah abaikan, batal ya. Tambah satu lagi deh, yaitu Java. Java ini oke banget ya. Kalau dia besok bisa breakout 1515 ini, berarti cukup confirm nih, untuk membentuk pola cup and handle nih. Ya, moga-moga valid ya. Kalau bisa breakout cakep tuh. Baik, Bapak Ibu, itu dulu market review, rekomendasi serta ulasan kita untuk perdagangan tanggal 23 Juni 2022. Oke. Pendek dulu aja, nanti kita sambung lagi. Saya carikan materi yang bagus untuk diulas, dan jangan lupa kita hari Sabtu ada gathering ya. Jangan lupa, bagi teman-teman yang sudah daftar jangan lewatkan. Nanti kita akan banyak bahas macam-macam di situ. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.